Halo, assalamualaikum sahabat sepernilangan. Kembali lagi di channel Papadas Family. Pagi-pagi ini kami sudah ada di kebun nilam. Hari ini kita akan membahas tips atau cara panen yang benar untuk mendapatkan hasil minyak nilam yang maksimal. Sampai sekarang masih banyak di antara teman-teman kami petani nilam yang bingung, kenapa kok setiap orang beda-beda hasil minyaknya, padahal cara budidaya dan lokasinya sama, tempat penyulingannya juga di tempat yang sama. Kadang ada yang mendapat hasil sulingan yang banyak, tapi ada juga yang hasil minyaknya sedikit. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana sih caranya agar hasil sulingan minyak nilam kita itu maksimal? Sebenarnya ada banyak sekali faktor, tapi kali ini kita akan fokus ke perlakuan pra dan pasca panennya saja, atau menjelang dan setelah panen gitu ya. Cara yang pertama, hindari memanen nilam saat musim hujan. Sebenarnya tips ini sudah sering sekali kami bahas, bahwa hujan memiliki efek yang sangat buruk terhadap tanaman nilam yang siap panen. Hujan dapat menyebabkan minyak nilam itu menurun kualitasnya dan juga mengurangi jumlah minyaknya. Nah, hamparan nilam yang kalian lihat ini sebenarnya sudah saatnya kami panen. Tapi sekarang ini itu pertengahan Desember dan masih dalam kondisi cuaca ekstrim di mana intensitas hujan sangat tinggi dan hampir setiap hari turun hujan. Sementara menurut BMKG cuaca ekstrim ini itu akan berlangsung sampai bulan Februari. Jadi kemungkinan itu panennya kami lakukan pada bulan Februari mendatang. Nah, ini kami lakukan berdasarkan pengalaman kami di panen-panen sebelumnya. Panen nilam saat musim hujan berisiko menurunkan rendemen hingga 50%. Yang biasanya setiap kali sulingan kami mendapatkan 10 kg minyak. Sedangkan nilam yang sering terkena hujan saat proses pemanenan itu hasilnya 5 kg saja. Jadi daripada hasil kerja kita selama berbulan-bulan itu menguap, lebih baik panen kita tunda 1 atau 2 bulan sampai cuaca kembali cerah. Dan untuk daun-daun yang di bagian bawah yang sudah gugur, itu masih bisa kita ambil. Kemudian yang harus kita perhatikan juga sebelum panen, usahakan nilam kita terpapar panas matahari sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum panen. Karena untuk tanaman nilam, minyak diproses di kelenjar minyak pada daun dan batang melalui proses metabolisme yang melibatkan berbagai senyawa kimia pada tanaman, di mana proses metabolisme ini membutuhkan energi dari proses fotosintesis, dan proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari. Jadi intinya, minyak tidak akan terbentuk tanpa adanya cahaya matahari. Jadi untuk mendapatkan hasil minyak yang maksimal, usahakan tanaman nilam kita itu terpapar sinar matahari minimal 2 minggu berturut-turut sebelum panen dilakukan. Kemudian cara yang kedua, hindari memotong atau mengambil pucuk nilam saat menjelang masa panen tiba untuk dijadikan bibit. Nah, ini siapa yang bilang kalau memotong atau mengambil pucuk nilam sebagai bibit ini tidak berpengaruh terhadap rendemen? Nah, ini adalah kebiasaan kita nih yang suka mengambil atau menjual pucuk nilam ini sebagai bibit. Sebenarnya ini ada hasil penelitiannya bahwa kandungan minyak terbanyak itu ada pada 3 susun daun yang berada di atas atau di bagian pucuknya. Jadi pengambilan bagian pucuk ini akan mempengaruhi jumlah rendemen minyak yang dihasilkan. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Ya tergantung seberapa banyak pucuk yang kita ambil. Semakin banyak yang kita ambil, maka akan semakin mengurangi jumlah minyak yang akan dihasilkan nanti. Jadi kalau mau menghasilkan minyak yang maksimal, hindari mengambil pucuk nilam terlalu banyak. Dan kalau memang butuh bibit dalam jumlah yang banyak, ambillah pada nilam yang masih dalam masa pertumbuhan. Jangan ambil pada nilam yang siap dipanen. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dari cara panen itu sendiri.
Cara panen nilam itu ada dua, yaitu sistem cabut dan sistem gunting. Kedua cara panen ini tentu saja menghasilkan rendemen yang berbeda. Cara panen dengan sistem gunting itu akan menghasilkan rendemen yang lebih banyak karena hanya mengambil bagian daun dan batangnya saja. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa kandungan minyak nilam terbanyak itu ada pada daun, kemudian batang, dan yang terakhir di akar. Nah, di bagian akar sendiri ini sebenarnya persentase minyaknya itu sangat sedikit dan hampir tidak ada. Nah, jika pemanen dilakukan dengan cara dicabut, akan mengurangi rendemen karena akar nilam ini akan mengambil banyak ruang di dalam panci penyulingan, sementara minyak yang dihasilkan itu akan sangat sedikit. Jadi, untuk mendapatkan hasil minyak yang maksimal, panen lebih baik dilakukan dengan cara digunting. Kalaupun masih ingin melakukan panen sistem cabut, akar nilam lebih baik kita buang agar lebih efisien. Karena akar ini hanya akan menambah bahan baku dan membebani biaya sewa penyulingan. Kemudian yang keempat yaitu waktu pemanenan. Menurut Nuryani dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aromatik, panen dilakukan saat umur tanaman 6 bulan. Dan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau menjelang malam hari agar kandungan minyak tetap tinggi. Bila pemanenan dilakukan siang hari, sel-sel daun sedang berfotosintesa sehingga daun kurang elastis dan mudah robek. Jadi untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, sebaiknya panen dilakukan di waktu pagi sehingga siang harinya bisa kita gunakan untuk proses pelayuan. Kemudian cara yang kelima adalah pada saat proses pencincangan. Proses pencincangan ini masih banyak disepelekan oleh para petani. Mereka biasanya mencincang nilam saat nilam masih basah dan belum terlalu layu. Alasannya agar proses pencincangan lebih mudah. Memang, mencincang nilam yang masih basah itu lebih ringan kerjanya, tapi resiko kehilangan minyak juga sangat besar. Karena pada saat masih basah, kemudian dicincang, jaringan kelenjar minyak pada daun dan batang akan banyak yang rusak, sehingga minyak akan mudah sekali menguap. Jadi, untuk menjaga minyak agar tidak menguap, lebih baik proses pencincangan dilakukan saat nilam sudah agak kering atau sudah layu. Kemudian, cara yang keenam adalah pada saat proses penjemuran. Nah, untuk proses penjemuran sendiri sudah pernah kami bikinkan video yang ini. Yang intinya untuk mendapatkan hasil minyak yang maksimal, penjemuran dilakukan 2 tahap. Yang pertama, proses pelayuan dengan bantuan matahari selama 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan diangin-anginkan selama 9 hari atau sampai nilamnya kering. Baru kemudian nilamnya kita cincang dan disuling.